Rumah kami ternyata sangat angker. Kisah nyata yang akan kami bagikan hari ini bermula pada tahun 2010, ketika keluarga kecil kami akhirnya berhasil mewujudkan impian yang selama bertahun-tahun hanya menjadi angan. Memiliki rumah sendiri selama kurang lebih 15 tahun menikah. Saya dan istri hidup di rumah kontrakan di pinggiran kota Barabai. Kami sudah memiliki 2 orang anak, tetapi keadaan ekonomi membuat kami harus bersabar cukup lama sebelum akhirnya mampu membeli rumah sendiri. Saat itu kami mengira kepindahan tersebut akan menjadi awal kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Kami sama sekali tidak menyangka bahwa rumah yang kami beli dengan penuh perjuangan itu justru menyimpan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kegembiraan ketika pertama kali membuka pintu rumah tersebut perlahan berubah menjadi ketakutan dan pada akhirnya menjadi sebuah pengalaman yang meninggalkan bekas mendalam bagi keluarga kami. Apa yang kami alami bukan hanya cerita dari orang lain, sebab beberapa kejadian benar-benar kami saksikan dan rasakan sendiri. Sebuah pengalaman yang pada akhirnya membuat kami menyesal telah membeli dan mengetahui masa lalu dari rumah yang kami tempati. Bagi kalian yang ingin membeli rumah, maka carilah seluk-beluk dari rumah tersebut. Itulah pesan dari kami. Kisahmu dimulai. Buruan ayah, aku sudah tidak sabar lagi, ujar seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun sambil menarik tangannya. Ya, hari itu merupakan hari yang sangat kami nantikan. Keluarga kecil kami akhirnya akan pindah ke rumah baru. Anak laki-laki itu adalah Fikri, nama anak pertama kami yang saat itu berusia 12 tahun. Adiknya bernama Salsabila, biasa dipanggil Salsa, yang baru berusia 10 tahun. Sementara istriku bernama Desi. Selama kurang lebih 15 tahun berumah tangga, kami berempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di kota Barabai, Kalimantan Selatan. Berkali-kali kami mencoba menabung untuk membeli rumah sendiri, tetapi selalu saja ada kebutuhan lain yang harus didahulukan. Karena itu, ketika akhirnya rumah tersebut berhasil kami beli, rasanya seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini hanya berani kami impikan. Semua barang-barang kami sudah dinaikkan ke atas truk yang kami sewa untuk pindahan hari itu. 3 orang yang kami minta membantu mengangkut barang juga sudah siap berangkat menuju rumah baru. Truk tersebut berjalan mengikuti mobil tua milik kami dari belakang. Di dalam mobil, Fikri dan Salsa terlihat penuh gembira. Mereka terus berbicara dan sekali tertawa, membayangkan seperti apa kehidupan mereka di rumah baru nanti. Saya yang mengemudikan mobil hanya sesekali menoleh melalui kaca spion, melihat kedua anak saya yang begitu bahagia. Saat itu hati saya dipenuhi rasa syukur. Saya benar-benar merasa bahwa perjuangan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya kami sampai di depan rumah yang baru saja kami beli. Rumah itu bergaya klasik, khas bangunan rumah zaman dahulu. Bentuknya cukup tinggi dan memiliki tangga kayu yang menurut pemilik lama terbuat dari kayu ulin yang dahulu didatangkan dari pedalaman Kalimantan. Pelatarannya cukup luas. Begitu pintu utama dibuka, kami melihat sebuah ruangan besar yang nantinya akan kami gunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Di bagian dalam terdapat lorong kamar yang hanya disekat dengan gorden sebagai pengganti pintu. Ada 2 kamar tidur yang letaknya bersebelahan dan 1 kamar tidur lainnya berada berseberangan. Setelah melewati lorong tersebut, terdapat sebuah pintu yang menghubungkan bagian depan rumah dengan dapur. Di belakangnya terdapat kamar mandi dan WC yang dibuat terpisah. Meskipun bagian luar rumah masih mempertahankan bentuk klasiknya, bagian dalam sudah direnovasi dan diberi dekorasi yang lebih modern. Selain kondisinya masih cukup bagus, harga rumah tersebut juga terbilang murah. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan rumah-rumah lain yang sebelumnya pernah kami lihat. Saat itu kami benar-benar merasa sangat beruntung. Rumahnya besar, suasananya tenang, dan lokasinya berada di sebuah desa yang masih asri. Dari halaman rumah, kami bahkan bisa melihat gunung yang menjulang jauh di kejauhan, yaitu Gunung Bayu Tawar. Pemandangan itu membuat kami semakin yakin bahwa keputusan membeli rumah tersebut adalah keputusan yang tepat. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran kami bahwa ketenangan yang terlihat dari luar ternyata menyimpan sesuatu yang mengerikan. Ayah, rumahnya bagus, ada tangganya lagi, ujar Fikri sambil naik turun tangga kayu tersebut.
Salsa pun tidak kalah gembiranya. Kedua anak kami berlarian ke sana kemari sambil tertawa, sementara saya dan Desi sibuk membantu menurunkan barang-barang dari dalam truk. Di kiri dan kanan rumah hanya terdapat lahan kosong yang dibatasi pagar bambu oleh pemilik sebelumnya. Di salah satu sisi terdapat rumah tetangga, sedangkan tepat di depan rumah kami, di seberang jalan terdapat sebuah jalan kecil selebar kurang lebih 1,5 meter yang ternyata menuju ke sebuah pemakaman umum. Saat itu kami sama sekali tidak menganggap keberadaan pemakaman tersebut sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bagi kami, itu hanyalah bagian dari lingkungan desa yang memang masih banyak memiliki lahan kosong dan pemakaman di sekitar permukiman. Di sini suasananya tenang dan tidak terlalu banyak kendaraan. Jadi sangat bagus untuk kamu dan kandunganmu, ucapku kepada Desi yang sedang duduk beristirahat sambil memperhatikan anak-anak bermain. Ternyata Mbak Desi waktu itu sedang hamil. Desi mengangguk sambil tersenyum. Kehamilannya saat itu memang masih tergolong muda. Saya merasa lega karena rumah baru kami berada di lingkungan yang jauh lebih tenang dibandingkan rumah kontrakan kami sebelumnya. Lebih dari 1 jam kemudian, seluruh barang-barang kami yang berada di dalam truk berhasil dipindahkan. Setelah menerima amplop sebagai tanda terima kasih, ketiga orang yang membantu pindahan itu berpamit dan meninggalkan rumah kami. Untuk pertama kalinya, tinggallah kami berempat di rumah tersebut. Malam itu, kami duduk bersama sambil membicarakan banyak hal, termasuk rencana sekolah Fikri dan Salsa. "Pah, bagaimana anak-anak kita sekolah?" tanya Desi malam itu. "Biar mereka naik sepeda saja, sekolahnya dekat, jadi kamu tidak perlu mengantar mereka. Apalagi jalanannya tidak terlalu bagus." "Aku takut terjadi sesuatu dengan kandunganmu," jawabku sambil mengelus perut Desi yang masih belum terlalu besar. "Ya sudah, kalau menurut papa begitu, aku nurut saja sama kamu," jawab Desi. Malam pertama kami di rumah tersebut berjalan normal. Suara jangkrik terdengar dari luar, sesekali diselingi suara kendaraan yang melintas jauh di jalan utama. Tidak ada sesuatu yang membuat kami curiga. Kami tidur dengan tenang, seolah rumah itu memang sudah menunggu kedatangan keluarga kami. Keesokan harinya, saya sudah menyiapkan gergaji dan palu. Saya berjalan menuju pohon besar yang berdiri di depan rumah. Saya tidak berniat menebangnya. Justru saya ingin memanfaatkan salah satu cabangnya untuk membuat ayunan bagi Fikri dan Salsa, karena kedua anak kami memang sejak dulu gemar bermain ayunan. Setelah beberapa waktu bekerja, ayunan sederhana itu akhirnya selesai. Fikri dan Salsa langsung bergantian menaikinya sambil tertawa. Saya berdiri memperhatikan mereka dengan perasaan bahagia, sementara Desi duduk di teras menikmati udara pagi. "Sebenarnya aku ingin berbelanja hari ini. Aku mau masak, lalu nanti makanan ini mau aku bagi-bagikan kepada tetangga terdekat kita, sekalian mau kenalan. Biar nanti aku ada temannya kalau kamu sudah pergi kerja," ujar Desi. "Baiklah, nanti kita sekalian jalan-jalan di sekitar desa, cari warung dan sekalian kita ke rumah Pak Kades," jawabku. Sekitar pukul 9 pagi, kami pun menaiki mobil untuk berkeliling desa. Kesan pertama kami terhadap lingkungan tersebut cukup menyenangkan. Orang-orang yang kami temui terlihat ramah. Mereka tersenyum ketika berpapasan dengan kami yang saat itu berkendara dengan semua jendela mobil terbuka. Tidak ada yang membuat kami merasa asing, bahkan beberapa orang sempat melambaikan tangan kepada anak-anak kami. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah toko yang berada di depan sebuah rumah. Toko tersebut cukup besar dan barang yang dijual juga lengkap. Ada sembako, sayur mayur, daging ayam, hingga ikan yang diletakkan di dalam kotak styrofoam. Belakangan kami baru mengetahui bahwa toko tersebut merupakan milik istri Pak Kades. Rumahnya berada persis di seberang jalan, meskipun tidak tepat berhadapan dengan toko tersebut. Sebenarnya saat membeli rumah yang kami tempati sekarang, saya sudah pernah bersilaturahmi ke rumah Pak Kades. Tetapi saat itu saya belum tahu bahwa perempuan yang mengelola toko tersebut adalah istrinya. Kesempatan itu akhirnya kami manfaatkan untuk kembali bersilaturahmi. Kami mengajak anak-anak sekaligus meminta izin secara baik-baik, karena sekarang kami menjadi bagian dari lingkungan desa tersebut. Pak Kades dan istrinya ternyata sangat ramah. Mereka bahkan memperlakukan keluarga kami seperti keluarga sendiri. Hanya saja rumah Pak Kades cukup jauh dari rumah kami. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan datang kemari ya," pesan Pak Kades saat kami hendak berpamitan. "Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak," jawabku. Pak Kades dan istrinya mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangan ketika mobil kami mulai meninggalkan halaman rumah mereka. "Baik sekali Pak Kades dan istrinya itu ya. Aku jadi betah belanja di sana," ujar Desi sambil memasukkan makanan yang baru saja dimasaknya ke dalam beberapa piring. Setelah semuanya selesai, Desi meminta saya membawakan sebagian makanan tersebut ke rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah kami. Kami mendatangi rumah di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sana kami disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Salmia.
Beliau seorang janda yang memiliki 4 orang anak. Anak sulungnya berusia sekitar 25 tahun dan sedang merantau ke Jakarta, sehingga biasanya hanya pulang setahun sekali atau 2 kali. Anak keduanya baru lulus SMA. Anak ketiga masih duduk di bangku SMP, sedangkan anak bungsunya baru berusia 10 tahun dan masih sekolah di sekolah dasar. Setelah berkenalan dengan Bu Salmiah, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah tetangga di sebelah kiri. Namun ternyata rumah tersebut kosong. Tidak ada seorang pun di dalamnya dan pintunya bahkan digembok dari luar. Karena tidak bisa berkenalan dengan pemiliknya, kami akhirnya kembali pulang sambil membawa piring makanan yang tadi kami siapkan. Malam harinya, ketika kami sedang bersantai di ruang keluarga, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Ketika dibuka, ternyata Bu Salmiah yang datang. Di tangannya terdapat sebuah keranjang rotan kecil berisi buah jeruk. Ini jeruk untuk kalian, tadi saya dari kebun. Ambil ya, jeruknya manis kok, ujar Bu Salmiah sembari tersenyum. Wah, terima kasih banyak Bu, kebetulan saya sedang mengidam jeruk, kata Desi sambil menerima keranjang tersebut. Kamu hamil? Tanya Bu Salmiah. Entah mengapa setelah mengucapkan pertanyaan itu, raut wajah Bu Salmiah tiba-tiba berubah. Desi yang melihatnya menjadi sedikit heran. Iya Bu, saya sedang hamil, baru 4 bulan. Wah, masih wangi-wanginya itu. Jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau sudah jam 5, usahakan jangan keluar rumah. Dan kalian, khususnya kamu Des, jangan dekat-dekat sama Bu Bayat itu ya, ujar Bu Salmiah. Bu Bayat siapa Bu? Tanya aku penasaran. Itu loh, tetangga kalian sebelah kiri rumah. Memangnya kenapa Bu? Bu Salmiah terdiam cukup lama. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu, lalu akhirnya menggeleng kepala. Saya tidak bisa kasih tahu, tapi demi keselamatan kalian, ikuti saja yang saya katakan tadi. Kami hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Saat itu kami sama sekali tidak memahami maksud perkataan Bu Salmiah. Iya Bu, ya sudah, saya pulang dulu. Jangan lupa pintunya dikunci, ujar Bu Salmiah sebelum meninggalkan rumah. Setelah pintu tertutup, saya langsung mengutarakan pendapat saya kepada Desi. Sepertinya Bu Salmiah itu kurang baik, bisa menghasut orang begitu. Sama tetangga kok seperti bermusuhan. Desi tidak menjawab, ia justru sibuk membuka kulit jeruk yang diberikan Bu Salmiah. Jangan terlalu dekat sama Bu Salmiah ya, takutnya membawa pengaruh buruk untukmu, ucapku lagi. Iya, jawab Desi singkat. Esok harinya saat suaminya pergi bekerja, Desi sendiri di rumah bekerja pekerjaan rumah. Karena lantai rumah tersebut bukan keramik, jejak kaki yang mengenai permukaan lantai basah terlihat cukup jelas. Desi yakin itu bukan jejak kakinya, karena ia mengepel sambil bergerak mundur, bukan berjalan maju. Anehnya, tidak ada seorang pun di dalam rumah saat itu. Meski demikian, Desi tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap mungkin ada bagian lantai yang sebelumnya sudah terkena jejak kaki dan baru terlihat setelah basah. Sementara itu, setelah mengantarkan kedua anak saya ke sekolah, saya mampir ke rumah Pak Kades. Bu, sebenarnya saya ingin minta tolong, tapi aduh bagaimana ya? Saya kurang enak ngomong sama ibu, takut merepotkan, ucap saya. Ah, bapak ini, jangan sungkan-sungkan begitu, ngomong aja. Kalau memang butuh bantuan, kami akan bantu sebisa mungkin. Jadi begini Bu, 3 hari lagi saya mau berangkat kerja ke kota Banjarmasin. Saya kerja di jasa travel, pulangnya 3 bulan sekali. Itu pun jatah cutinya cuma 2 minggu. Terus istri saya sedang hamil Bu, baru 4 bulan. Kandungannya sedikit bermasalah. Makanya saya melarang dia pergi-pergi naik motor atau sepeda sambil membawa barang. Jadi kalau ibu tidak keberatan, apa ibu mau mengantarkan barang belanjaan untuk istri saya dari sini ke rumah kami? Oh tentu tidak masalah. Mau tiap hari pun akan tetap saya antarkan. Saya kira apa tadi? Ternyata itu. Tenang saja, tidak usah dipikirkan. Kalau ada apa-apa, bilang saja kepada saya atau suami saya. Kami pasti bantu. Saya mengangguk dan menghela napas lega. Setidaknya satu persoalan sudah beres. Hari itu Desi sedang duduk santai di teras ketika Bu Salmiah datang membawa daun nanas dan beberapa ranting pohon jeruk yang masih memiliki duri. Ada apa ini Bu? Tanya Desi. Tidak apa-apa, cuma ini saya bawakan daun nanas dan ranting jeruk nipis. Nanti ditaruh di atas pintu untuk penangkal setan supaya tidak masuk ke dalam rumah. Bagaimanapun juga kamu ini sedang hamil muda, baunya wangi dan bisa mengundang makhluk halus, jawab Bu Salmiah. Desi tersenyum kecut mendengar perkataan tersebut. Ia sendiri memang percaya bahwa makhluk gaib ada, tapi ia tahu saya mungkin tidak akan menyukai benda-benda seperti itu dipasang di rumah. Oh begitu ya, terima kasih Bu, nanti saya pasang. Iya. Bu Salmiah kemudian berpamit. Tidak lama setelah itu, saya datang dan langsung melihat ranting jeruk nipis serta daun nanas tersebut. Apa ini? Tanyaku. Dikasih Bu Salmiah, katanya untuk menangkal setan, jawab Desi. Cukup berdoa sama Tuhan, tidak perlu pakai yang beginian. Banyak-banyakin saja sampah nanti. Anggap saja ini bentuk ikhtiar. Tidak ada salahnya ikhtiar kan? Lagi pula tujuannya juga baik. Apa salahnya dilakukan saja? Toh cuma tinggal pasang. Ya sudah, terserah kamu saja.
Saat itu saya memilih mengalah. Bagi saya, benda-benda tersebut tidak perlu diperdebatkan selama Desi merasa lebih tenang. Tidak terasa tibalah hari ketika saya harus berangkat kembali ke kota Banjarmasin untuk bekerja. Desi memeluk erat saya, seolah-olah berat sekali melepaskan kepergian saya. Nanti aku telepon ya, kataku seraya melepaskan pelukannya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut pah, pesan Desi. Saya tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya berat rasanya meninggalkan istri yang sedang hamil. Terlebih kondisi kandungannya membutuhkan perhatian. Namun saya harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Desi terus melambaikan tangan ketika mobil yang saya kendarai mulai meninggalkan halaman rumah. Setelah mobil semakin jauh dan akhirnya menghilang dari pandangan, suasana rumah mendadak terasa sangat sepi. Desi menutup pintu rumah, lalu melanjutkan pekerjaan rumah tangganya. Setelah semuanya selesai, ia memutuskan istirahat sambil menonton TV. Beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang memanggilnya dari luar rumah. Dengan perasaan malas, Desi akhirnya bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan paruh baya bertubuh kurus. Ia mengenakan pakaian hitam lusuh, wajahnya tampak pucat, dan sebuah selendang melingkar di lehernya. "Maaf, ibu cari siapa ya?" tanya Desi. "Saya pemilik rumah di sebelah situ. Baru pulang dari rumah anak saya di desa lain. Kebetulan saya lihat rumah ini sudah ada yang menempati, jadi saya kemari untuk sekedar menyapa tetangga baru." "Oh, ibu Bayat kan?" ujar Desi ramah. "Benar sekali. Sudah tahu nama saya ternyata." "Iya, dikasih tahu Bu Salmiah." Bu Bayat tertawa kecil. "Mari masuk dulu Bu, ngobrol-ngobrol di dalam," ajak Desi. "Kapan-kapan saja. Saya mau pulang dulu, mau beberes. Pasti di rumah sudah penuh debu karena ditinggal lama," jawab Bu Bayat. Desi kemudian mempersilahkannya pulang. Namun sebelum pergi, perempuan itu sempat menatap cukup lama ke arah atas pintu rumah kami. Tepat pada daun nanas dan ranting jeruk berduri yang dipasang sebagai penangkal. "Oh ya sudah Bu, nanti kalau tidak sibuk, mainlah kemari. Kebetulan saya sendiri di rumah," ujar Desi. Setelah Bu Bayat pergi, Desi kembali menutup pintu. Ia kemudian rebahan di depan televisi hingga tanpa sadar dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat seorang perempuan sedang menggali tanah di bawah pohon besar yang berada di depan rumah kami. Entah apa yang sedang dicarinya. Perempuan itu terus menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Semakin lama gerakannya semakin cepat, seolah-olah sesuatu yang berada di dalam tanah harus segera ditemukan. Desi dalam mimpi itu perlahan mendekat. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, perempuan tersebut tiba-tiba menghentikan gerakannya dan menoleh ke arah Desi. "Berikan anakku." Desi langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia duduk beberapa saat di tempatnya, mencoba menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Setelah merasa sedikit tenang, ia beranjak ke dapur, membasuh wajah dengan air, membuat teh hangat, lalu membawanya ke teras sambil menunggu Fikri dan Salsa pulang sekolah. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Desi membereskan piring-piring kotor sementara kedua anak kami asyik menonton TV. Saat sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah jendela dapur. Suara itu terdengar beberapa kali. Desi menghentikan pekerjaannya dan berdiri diam sambil memperhatikan jendela, berharap suara tersebut hanya disebabkan oleh angin. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Telinga kirinya seperti ditiup oleh seseorang. Desi langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan dapur. "Fikri, Salsa," panggil Desi. "Iya Ma, ada apa?" tanya Fikri ketika melihat ibunya datang dengan wajah tegang. Desi menggeleng. Ia tidak ingin menceritakan apa yang baru saja dialaminya karena takut kedua anaknya ikut ketakutan. "Kalian belum tidur?" "Belum Ma, besok kan tanggal merah, jadi tidak apa-apa kalau kami nonton TV dulu." Desi mengangguk. "Iya, tidak apa-apa." Akhirnya ia duduk bersama kedua anaknya. Perlahan rasa takut yang tadi dirasakannya mulai berkurang. Fikri kemudian berpamit untuk tidur, disusul Salsa. Sebelum masuk kamar, keduanya sempat mencium pipi sang ibu. "Maaf, Fikri tidur duluan ya." Setelah kedua anaknya masuk ke kamar masing-masing, Desi kembali sendirian di ruang keluarga. Televisi masih menyala, menjadi satu-satunya suara yang menemaninya malam itu. Tidak lama kemudian, Desi kembali mendengar suara keributan dari luar rumah. Awalnya ia mengira suara tersebut berasal dari orang-orang yang sedang ronda. Namun anehnya, suara itu tidak juga menghilang. Terdengar seperti banyak orang sedang berbicara bersamaan, tetapi tidak satupun kalimat yang dapat dipahami dengan jelas. Karena penasaran, Desi mencoba mengintip melalui celah tirai jendela. Namun halaman rumah terlihat kosong, tidak ada seorang pun di sana. Dan tepat ketika Desi mencoba memastikan kembali apa yang dilihatnya, suara keributan itu mendadak berhenti. Seketika, Desi terdiam. Dia segera mematikan televisi, kemudian berlari kecil menuju kamar. Setelah berada di kamarnya,
Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Malam itu ia hanya bisa berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi mungkin hanyalah perasaan karena ia sedang sendiri di rumah. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, Bu Kades datang membawa sayur mayur, ikan dan daging ayam segar. Barang-barang tersebut merupakan belanjaan yang saya pesan melalui telepon dari Banjarmasin. Wah Bu Kades, maaf merepotkan ya Bu, ucap Desi. "Eh, tidak apa-apa Bu, lagian kan Ibu belinya di saya. Masa saya tidak mau mengantarkan untuk pelanggan?" Jawab Bu Kades, terima kasih banyak Bu. Bu Kades ini benar-benar baik sekali orangnya. Ah Bu Desi, bisa saja bikin saya besar kepala, jawab Bu Kades bercanda. Namun setelah itu raut wajah Bu Kades berubah. Ia melihat ke arah Desi beberapa saat, sebelum akhirnya bertanya dengan suara lebih pelan. Oh iya Bu, semalam aman kan? Aman bagaimana Bu? Tanya Desi. Bu Kades tanpa ragu. Oh itu maksud saya, tidak ada kejadian aneh kan? Tanyanya sambil sedikit menurunkan suara. Desi langsung terdiam, tatapannya tertuju kepada Bu Kades. Entah mengapa, pertanyaan sederhana itu justru membuat seluruh kejadian semalam kembali terbayang dalam pikirannya. Mulai dari suara benturan di jendela, sesuatu yang seperti meniup di telinganya, hingga suara keributan yang terdengar dari luar rumah tanpa terlihat siapapun. Akhirnya dengan sedikit terbata-bata, Desi menceritakan semua yang dialaminya malam sebelumnya. Setelah kejadian mendengar cerita itu, Bu Kades akhirnya buka suara. Bu, sebenarnya saya sudah dari kemarin ingin cerita, tapi saya takut dibilang mengarang cerita, atau membocorkan cerita yang tidak seharusnya diketahui orang. Apa itu Bu? Tanya Desi semakin penasaran. Bu Kades tidak langsung menjawab, ia justru memandang ke arah pintu rumah kami, kemudian ke halaman depan yang mengarah pada pohon besar itu. Wajahnya terlihat serius. Dan dari ekspresi Bu Kades saat itu, Desi mulai menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Bagaimana ceritanya Bu? Setelah sempat ragu untuk bercerita, Bu Kades akhirnya melanjutkan ceritanya setelah didesak oleh Desi. Rumah yang ibu tinggali ini dulu punya cerita kelam, Bu. Saya juga dengar cerita ini dari almarhum nenek saya. Kebetulan kakaknya nenek saya itu merupakan teman dekat dari anak pemilik pertama rumah ini. Mereka berdua dekat sekali, Bu. Kemana-mana selalu berdua. Barang-barang yang mereka miliki pun selalu sama. Katanya mereka itu seperti saudara kembar. Tapi persahabatan keduanya itu akhirnya renggang ketika ada satu orang laki-laki yang mulai masuk ke kehidupan Ningsih. Bukan tanpa alasan kakaknya nenek saya itu tidak suka dengan laki-laki yang dekat dengan Ningsih. Karena laki-laki itu pemabuk, suka main perempuan, berjudi, hutangnya di mana-mana. Dan yang lebih parahnya, dia itu suka memanfaatkan Ningsih untuk dimintai uangnya. Kalau Ningsih tidak mau menuruti perintahnya, Ningsih akan diancam dan disakiti. Kakaknya nenek saya itu, Bu, sudah berkali-kali menyuruh Ningsih agar menjauhi laki-laki tersebut. Tapi Ningsih ini tetap tidak mau. Dia benar-benar cinta mati sama laki-laki itu. Ya memang kata almarhum nenek saya, laki-laki itu katanya ganteng Bu. Sementara Ningsih ini biasa-biasa saja. Mungkin itu kali ya Bu alasan Ningsih tidak mau keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Nah, di suatu hari, diketahuilah jika Ningsih ini hamil. Dulu kata almarhum nenek saya, kalau ada yang hamil di luar nikah itu dampaknya besar sekali. Dia akan dikucilkan dan tidak diterima di masyarakat lagi. Beda sama sekarang ya Bu. Kalau sekarang kan enak, tinggal nikah terus masalahnya beres. Nah, waktu keluarga Ningsih tahu kalau dia hamil, saat itu katanya Ningsih dipukuli, dihajar habis-habisan. Dia sampai diusir dari rumah dan tidak diakui sebagai anak lagi. Lalu ketika dia meminta tanggung jawab pada laki-laki itu malah mengajukan syarat kalau Ningsih ingin menikah dengannya, katanya Ningsih harus memberikan uang, rumah dan tanah untuknya sebagai bayaran menikahi Ningsih. Tapi setelah dia tahu kalau Ningsih ternyata diusir dari rumah oleh orang tuanya, bahkan sampai tidak diakui anak lagi, bukannya kasihan, laki-laki itu justru memutuskan hubungannya dengan Ningsih dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Ningsih. Saat itu yang masih setia di samping Ningsih adalah kakaknya nenek saya itu. Beliau tahu semua cerita kehidupan Ningsih. Karena cuma beliau dan keluarga kamilah yang masih menerima Ningsih dengan tangan terbuka pada saat itu. Ningsih diajak pulang ke rumah dan diperlakukan layaknya keluarga. Hingga pada suatu hari, Ningsih menghilang dari rumah. Dan saat kakaknya nenek saya mencarinya, ternyata Ningsih sudah ditemukan meninggal tergantung tepat di pohon depan rumah ini, cerita Bu Kades. Desi terdiam. Ia menyimak cerita itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara sedih dan marah, campur aduk tak karuan. Setelah Ningsih bundir di pohon itu, pohon tersebut jadi angker, dan imbasnya ke rumah ini juga sangat angker. Dari dulu banyak orang yang diganggu saat lewat di depan rumah ini. Nah itu hanya gangguan di luar ya Bu. Belum lagi gangguan yang terjadi di dalam rumah. Lebih menyeramkan lagi Bu. Bahkan orang tua Ningsih sendiri pun sampai tidak betah tinggal di rumah ini. Rumah lalu dijual, dan kebetulan yang membeli rumah ini sepasang suami istri. Istrinya sedang hamil saat itu. Ini cerita dari nenek saya ya Bu.
Konon katanya istrinya itu diganggu hampir setiap malam sampai tidak bisa tidur. Mulai dari suara hingga penampakannya langsung. Wujudnya perempuan, Bu. Kata orang yang pernah lihat sendiri, penampakannya di pohon itu si sosok tersebut. Wajahnya mirip sekali dengan Ningsih. Saya jadi merinding, Bu, menceritakan kisah itu di rumah ini. Setelah mengalami banyak gangguan itu, tiba-tiba kejadian yang memilukan terjadi, Bu. Istri pemilik kedua rumah ini meninggal gantung diri juga tepat di dalam kamar rumah ini. Lalu kenapa istrinya gak cerita ke suaminya sih, Bu? Kalau dapat gangguan seperti itu, mungkin andai cerita, si suami mau untuk membawa istrinya pindah. Jadi kenapa malah bundir? Tanya Desi. Itulah, Bu. Kematian istrinya tersebut membuat penyesalan teramat sangat pada suaminya. Karena suaminya ini tidak pernah sekalipun mempercayai istrinya. Suaminya ini termasuk orang yang bebal, keras kepala kalau dikasih tahu. Kalau dia belum pernah merasakannya, dia tidak akan percaya. Nah, jadi selama mereka tinggal di rumah itu, yang terus-terusan mengalami teror tersebut hanya istrinya saja, Bu. Kalau suami tidak pernah sekalipun. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, suaminya ini pun akhirnya mengalami juga gangguan di luar nalar, seperti yang dialami oleh istrinya itu. Dan dia hanya sanggup bertahan dengan teror itu selama 1 minggu. Hingga akhirnya dia menjual rumah itu. Saat ingin menjual rumah itulah, ia menceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk pada keluarga kami, tentang apa yang mereka alami selama tinggal di rumah ini. Dia juga tak henti-hentinya menyatakan penyesalannya karena sudah tidak mempercayai istrinya dulu. Cerita dari pemilik-pemilik rumah ini selalu sama. Akhirnya mereka pindah karena tidak kuat dengan teror yang terus-terusan terjadi. Tapi saya berharap semoga keluarga Bu Desi tetap aman tinggal di rumah ini ya, Bu. Oh iya, kalau bisa saran saya rumah ini diadakan pengajian, Bu, supaya suasananya lebih aman lagi, ujar Bu Kades mengakhiri ceritanya. Desi terlihat berpikir, ada rasa campur aduk di hatinya, antara lega juga takut terasa setelah mendengar cerita begitu detail dari Bu Kades. Lalu, bagaimana nasib Desi dan keluarganya di rumah baru itu? Ikuti terus kisahnya.